wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lela Elvira SEMM selaku dosen pembimbing mata kuliah Dasar Manajemen dan Bisnis. Perkenalkan, saya Oki Awan Saputra, NIM 64200-338, kelas 64 1A05, jurusan S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika. Saya akan mempraktekkan bagaimana menjadi seorang pemimpin di sebuah perusahaan. Dalam mengerjakan video ini, saya dibantu oleh rekan saya yang akan memperkenalkan dirinya sendiri. Waktu dan tempat dipersilakan. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Syarif Hidayatullah. Di sini saya sebagai rekan yang membantu dalam proses pekerjaan video ini. Terima kasih. Gini Bapak Syarif, saya selaku pemilik perusahaan minyak kelapa sawit, saya akan mengajak Bapak Syarif bekerja sama dengan perusahaan saya agar bisa menghasilkan produk minyak kelapa sawit yang berkualitas di Indonesia. Jadi tujuan Bapak ingin mengajak saya bekerja sama dalam mengelola perusahaan sawit. Nah, lalu bagaimana Pak dengan tahap atau proses awal dalam pekerjaan ini? Jadi proses pertama itu kita harus mengetahui pengolahan lahan untuk bibit kelapa sawit. Lalu bagaimana Pak dengan cara pengolahan lahan yang baik dan yang benar, yang sesuai dengan mekanisme yang ada, gitu bagaimana itu? Jadi pengelolaan lahan untuk bibit kelapa sawit itu terdapat 7 tahap yang bisa diikuti untuk melakukan pengolahan lahan perkebunan kelapa sawit. Di antaranya yang pertama bajak atau lupu. Pekerjaan bajak lupu dilakukan sebelum dilakukannya penumbangan pohon. Bajak ini bisa saja dilakukan pada perkebunan yang akan replanting atau penanaman yang baru. Melupu 1 dilakukan dengan cara mencangkul dan membalik tanah dengan kedalaman minimal 30 cm dari permukaan tanah. Melupu 1 tersebut dilakukan dengan arah diagonal terhadap barisan tanaman kelapa sawit. Alat yang bisa digunakan adalah disc plow diameter 25 inci dengan pergerakan yang dibantu oleh traktor roda ban. Yang kedua, memancing rumpukan. Memancing rumpukan, kegiatan memancing rumpukan ini dilakukan oleh personal juru ukur. Arah pancang rumpukan dilakukan sejajar dengan barisan tanaman dan diletakkan pada gawangan mati. Setiap 2 barisan yang ditumbang dirumpukan menjadi 1 barisan rumpukan. Memancing rumpukan diusahakan selurus kemungkinan sehingga tidak mengenai rancangan barisan tanaman. Atur jarak rumpukan dengan rancangan barisan tanaman pada jarak minimal 2 meter. Jangkauan yang paling dekat itu 2 meter. Jadi agar kita itu bisa memiliki buah sawit nantinya yang berkualitas. Karena kalau dekat sawit itu berdekatan, itu buahnya itu akan sulit. Makanya kita harus memberikan jarak sekiranya itu 2 meter. Yang ketiga, menumbang pohon dan simping pencacahan. Menumbang dan mencacah pohon dilakukan setelah selesaikan pekerjaan memancang tempat rumpukan. Saat dilakukan penumbangan, usahakan bonggol pohon yang dibongkar. Pohon yang telah ditumbang kemudian diletakkan pada daerah dipancang rumpukan sebelumnya. Jika melakukan cacahan, sebaiknya tebal batang yang dicacah sekitar 5-20 cm dengan sudut potong 45-60 derajat.
Alat yang bisa digunakan untuk kegiatan penumbangan dan ini adalah ekskavator. Nah, yang keempat, membersihkan sisa akar. Akar yang tersisa dari kegiatan penumbangan dan simping dikumpulkan dengan cara dikutip lalu dikumpulkan di daerah rumpukan. Akar yang bersih adalah akar yang keluar ke permukaan tanah atau yang bisa ditarik secara manual. Yang kelima, aplikasi Trichoderma 1. Aplikasi Trichoderma ini merupakan suatu kegiatan pencegahan terhadap serangan Ganoderma, tanaman kelapa sawit yang ditanam pada lahan bekas replanting, rentan terhadap serangan Ganoderma pada tanaman baru, sehingga diperlukan mengaplikasikan Trichoderma untuk menghambat dan menambahkan pertumbuhan Ganoderma. Aplikasi Trichoderma 1 dilakukan pada rumpukan hasil cacahan batang dengan cara menaburkan di atas rumpukan cacahan batang. Agar aplikasi Trichoderma merata, sebelum diaplikasikan sebaiknya Trichoderma dicampur dengan tanah dari lokasi tersebut. Yang keenam, membajak lugu yang kedua. Proses pekerjaan melugu atau membajak yang kedua ini dilakukan secara proses pengerjaannya menumbang pohon sampai dengan mencacah simping selesai dilaksanakan. Melugu kedua dilaksanakan dengan cara mencangkul dan membalik tanah dengan kedalaman 30 cm yang dilakukan secara searah dengan rumpukan tanaman. Alat yang digunakan untuk melakukan pekerjaan ini adalah disc plow dengan ukuran diameter peringan 25 cm seperti melugu yang pertama tadi, yang ditarik dengan traktor ban roda ban. Yang kedua, rajang. Rajang dilakukan searah dengan lugu kedua yang dilakukan pada waktu 14 hari setelah pekerjaan lugu selesai. Alat yang bisa digunakan untuk rajang adalah horo yang ditarik dengan traktor roda ban. Pekerjaan ini dilakukan untuk tujuan meratakan tanah yang masih menumpuk-numpuk. Kedalaman rajang dilakukan pada minimal 15 menit dari permukaan tanah. Nah, itu tadi adalah 7 cara pengolahan lahan untuk bibit kelapa sawit yang berkualitas. Jadi kita harus memperhatikan dari step demi step penanaman tersebut atau cara untuk lahannya tersebut. Oke. Lalu bagaimana Pak dengan cara pengolahan lahan yang baik dan yang benar yang sesuai dengan mekanisme yang ada gitu, bagaimana itu? Jadi pengelolaan lahan untuk bibit kelapa sawit itu terdapat 7 tahap yang bisa diikuti untuk melakukan pengolahan lahan perkebunan kelapa sawit. Di antaranya yang pertama, bajak atau lugu. Pekerjaan bajak lugu dilakukan sebelum dilakukannya penumbangan pohon. Bajak ini bisa saja dilakukan pada perkebunan yang akan replanting atau penanaman yang baru. Melugu 1 dilakukan dengan cara mencangkul dan membalik tanah dengan kedalaman minimal 30 cm dari permukaan tanah. Melugu 1 tersebut dilakukan dengan arah diagonal terhadap barisan tanaman kelapa sawit. Alat yang bisa digunakan adalah disc plow diameter 25 inci dengan pergerakan yang dibantu oleh traktor roda ban. Yang kedua, memancing rumpukan. Memancing rumpukan, kegiatan memancing rumpukan ini dilakukan oleh personal juru ukur. Arah pancang rumpukan dilakukan sejajar dengan barisan
tanaman dan diletakkan pada gawangan mati. Setiap 2 barisan yang ditumbang dirumpukan menjadi 1 barisan rumpukan. Memancang rumpukan diusahakan selurus kemungkinan sehingga tidak mengenai rancangan barisan tanaman. Atur jarak rumpukan dengan rancangan barisan tanaman pada jarak minimal 2 meter. Jangkauan yang paling dekat itu 2 meter. Jadi agar kita itu bisa memiliki buah sawit nantinya yang berkualitas. Karena kalau dekat sawit itu berdekatan, itu buahnya itu akan sulit. Makanya kita harus memberikan jarak sekiranya itu 2 meter. Yang ketiga, menumbang pohon dan simping pencacahan atau pencacahan. Menumbang dan mencacah pohon dilakukan setelah selesaikan pekerjaan memancang tempat rumpukan. Saat dilakukan penumbangan, usahakan bonggol pohon yang dibongkar, pohon yang telah ditumbang kemudian diletakkan pada daerah dipancang rumpukan sebelumnya. Jika melakukan cacahan, sebaiknya tebal batang yang dicacah sekitar 5-20 cm dengan sudut potong 45-60 derajat. Alat yang bisa digunakan untuk kegiatan penumbangan dan simping adalah ekskavator. Yang keempat, membersihkan sisa akar. Akar yang tersisa dari kegiatan penumbangan dan simping dikumpulkan dengan cara dikutip lalu dikumpulkan di daerah rumpukan. Akar yang bersih adalah akar yang keluar ke permukaan tanah atau yang bisa ditarik secara manual. Yang kelima, aplikasi Trichoderma 1. Aplikasi Trichoderma ini merupakan suatu kegiatan pencegahan terhadap serangan Ganoderma. Tanaman kelapa sawit yang ditanam pada lahan bekas replanting rentan terhadap serangan Ganoderma pada tanaman baru, sehingga diperlukan mengaplikasikan Trichoderma untuk menghambat dan menambahkan pertumbuhan Ganoderma. Aplikasi Trichoderma 1 dilakukan pada rumpukan hasil cacahan batang dengan cara menaburkan di atas rumpukan cacahan batang. Agar aplikasi Trichoderma merata, sebelum diaplikasikan sebaiknya Trichoderma dicampur dengan tanah dari lokasi tersebut. Yang keenam, membajak lugu yang kedua. Proses pekerjaan melugu atau membajak yang kedua ini dilakukan secara proses pengerjaannya menumbang pohon sampai dengan mencacah simping selesai dilaksanakan. Melugu kedua dilaksanakan dengan cara mencangkul dan membalik tanah dengan kedalaman 30 cm yang dilakukan secara searah dengan rumpukan tanaman. Alat yang digunakan untuk melakukan pekerjaan ini adalah disc plow dengan ukuran diameter peringan 25 cm seperti melugu yang pertama tadi, yang ditarik dengan traktor ban roda ban. Yang kedua, rajang. Rajang dilakukan searah dengan lugu kedua yang dilakukan pada waktu 14 hari setelah pekerjaan lugu selesai. Alat yang bisa digunakan untuk rajang adalah harrow yang ditarik dengan traktor roda ban. Pekerjaan ini dilakukan untuk tujuan meratakan tanah yang masih menumpuk-numpuk. Kedalaman rajang dilakukan pada minimal 15 menit dari permukaan tanah. Nah, itu tadi adalah 7 cara pengolahan lahan untuk bibit kelapa sawit yang berkualitas. Jadi kita harus memperhatikan dari step demi step penanaman tersebut atau cara untuk lahannya tersebut. Oke. Oh baik Pak, jadi begitu ya cara pengolahan lahan yang baik dan benar.
Nah, lalu bagaimana Pak dengan cara pengolahan dari hasil kelapa sawit itu atau minyak sayur itu bagaimana Pak? Yang dari pertanyaan Bapak tadi, tahapan pembuatan minyak goreng kelapa sawit itu ada 5 ya Pak. Nah, yang pertama itu pengumpulan buah kelapa sawit. Pada tahap ini, kelapa sawit yang telah matang diambil. Proses pengambilan ini disebut pengumpulan tandan buah segar atau TBS. Pemilihan buah sangat diperlukan untuk menciptakan minyak goreng dengan kualitas yang baik. Pengangkutan buah ini memakai truk dan segera dibawa ke pabrik. Pengolahan kelapa sawit sebaiknya di pabrik dengan memakai mesin yang memiliki kekuatan pres yang baik. Hal ini agar minyak yang dihasilkan juga berkualitas baik. Saat TBS telah masuk ke dalam pabrik, TBS kemudian ditimbang untuk mendapat dilihat kapasitas minyak yang akan dihasilkannya. Nah, yang kedua, perebusan buah kelapa sawit. Sesudah ditimbang, lalu buah direbus memakai uap air panas dengan tekanan 2,2 hingga 3 kg per cm. Proses perebusan ini membutuhkan waktu selama 90 menit. Rebusan ini berguna untuk membunuh enzim yang akan merusak hasil jadi dari minyak tersebut. Selain itu, untuk memudahkan saat peremasan buah untuk diambil minyaknya, perebusan buah juga memudahkan perontokan inti buah dari cangkangnya. Buah yang telah direbus akan menghasilkan minyak dengan kadar 0,5%. Buah yang telah direbus tersebut kemudian akan dibawa ke tahap berikutnya, yaitu yang ketiga, tahap perontokan buah. Buah kelapa sawit yang dibawa ke dalam pabrik masih tertancap pada tangkai. Oleh karena itu, buah harus dirontokkan dari tangkainya terlebih dahulu. Buah telah direbus menjadi lebih mudah untuk dirontokkan dari tangkainya. Cara merontokkan buah dari tangkainya memakai metode bantingan. Setelah buah dirontokkan dari tangkainya, buah dimasukkan ke dalam mesin terser. Mesin ini berfungsi untuk memisahkan buah dari rondongannya. Proses memakai mesin terser ini membutuhkan waktu 2 kali pengolahan. Hal ini agar buah benar-benar bersih dari tangkai dan rondongannya. Hasil dari pengolahan ini adalah daging buah yang terkelupas dan dapat dipres pada tahap selanjutnya. Yang keempat, pemerasan daging buah. Sebelum buah dipres tersebut, dahulu harus melepaskan biji buah dari daging buah. Hal ini memakai tekanan uap suhu antara 80 hingga 90 derajat. Setelah buah dilepas dari bijinya, maka buah dimasukkan ke dalam mesin pengompresan. Pada tahap ini membutuhkan tambahan panas sekitar 10 hingga 15% dari kapasitas mesin pengompres. Hal ini dari pengompresan ini adalah minyak kasar yang masih bercampur dengan daging buahnya atau ampasnya. Jadi minyaknya itu masih bercampur dengan dagingnya, masih belum bersih, jadi masih kasar. Yang kelima, penyaringan minyak kasar. Minyak yang dihasilkan oleh mesin pengompresan adalah minyak yang kasar. Oleh karena itu, untuk menghasilkan minyak murni, minyak kasar ini harus disaring terlebih dahulu. Pada proses ini, minyak kasar dimasukkan ke dalam surut oil tank. Di dalam wadah ini terdapat saringan pasir yang bertugas memisahkan ampas dan minyak. Ampas yang berkumpul pada saringan akan diolah lagi karena masih mengandung minyak. Pada pengolahan ini memakai mesin Weber recharger.
pada proses ini membutuhkan bantuan air panas untuk memudahkan pengelolaan ampas menjadi minyak. Pada proses ini, karena memakai bantuan air, maka yang dikeluarkan adalah air bercampur dengan minyak. Untuk proses yang keenam, pemisahan minyak dengan air. Pada proses ini, minyak yang telah tercampur dengan air harus dipisahkan. Proses pemisahan ini harus urut dan sesuai dengan kadar minyak yang ada. Selain itu, harus sesuai dengan fase-fase minyak tersebut. Pada fase ringan, kandungan adalah minyak, air, dan massa jenis minyak ditampung pada continuous setting tank. Lalu kandungan minyak akan dibawa ke oil tank. Sedangkan fase berat berisi minyak, air, dan massa berat ditampung pada sludge gas tank. Lalu dibawa ke sludge separator untuk dipisah minyak dan air. Hasil akhir pada keduanya proses ini adalah minyak yang kemudian akan dimurnikan. Jadi Pak, untuk proses yang ketujuh, pemurnian minyak. Minyak yang telah dipisah tersebut itu tidak benar-benar terpisah dengan air Pak. Itu tidak 100% terpisah Pak. Hal ini membuat proses pemurnian untuk benar-benar menghilangkan air dalam minyak. Untuk dapat memurnikan minyak dibawa ke dalam vacuum dryer. Fungsi dari mesin ini adalah membuang air yang terkandung di dalam minyak sehingga nilai minimal atau di bawah ambang batas setelah melewati proses vacuum dryer. Minyak yang telah menjadi minyak murni ini dimasukkan ke dalam oil storage tank untuk dibawa ke bagian pengemasan. Nah, itu ada 7 tahap untuk membuat minyak goreng dengan kualitas yang baik Pak. Jadi kita itu jangan sampai lah mengecewakan konsumen kita. Kita harus memiliki produk kelapa sawit dengan kualitas yang terbaik. Oh, jadi begitu ya Pak, ada 7 tahap dalam proses pengolahan minyak sayur ya. Nah, lalu bagaimana Pak dengan cara agar produk dari minyak sayur itu bisa sukses dalam bidang pemasarannya? Ada beberapa tips dalam pemasaran. Nah, ini ada 5 tips agar kita itu sukses dalam pemasaran tersebut. Tips yang pertama itu cari produsen yang terpercaya. Nah, Indonesia adalah produsen CPO atau crude oil atau minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Ini berarti ada banyak produsen potensial yang bisa Anda pilih sebagai mitra Anda. Sama seperti distributor lainnya, Anda harus memastikan harga dan mutu. Kita itu harus memiliki badan usaha dan izin dagang. Sangat penting, kita harus memiliki izin dagang. Kalau tidak, itu contohnya seperti ini. Anda dianggap sebagai penimbun dan dikenakan pidana atas perbuatan Anda. Sebagai memiliki badan usaha dan izin dagang juga harus memudahkan Anda jika Anda ingin mengajukan kerjasama dengan toko atau restoran besar supplier untuk minyak goreng mereka. Nah, contohnya kayak kita ini yang sedang bekerja sama ini, kita itu harus memiliki izin dagang agar produksi kita juga aman. Yang ketiga, perhatikan lokasi usaha. Nah, membangun bisnis distributor minyak goreng ini harus tepat, memperhatikan lokasi yang tepat agar tidak menjadikan permasalahan. Nah, yang keempat, cari reseller dan pasar yang tepat untuk menjadi distributor minyak goreng yang sukses. Nah, hal terpenting yang harus Anda lakukan selanjutnya adalah mencari reseller atau pasar yang tepat. Anda bisa menawarkan kerjasama pada pabrik-pabrik lainnya, kepada yang bersangkutan dengan minyak itulah, kayak di minimarket gimana gitu. Nah, yang kelima, lakukan pencatatan stok dan pembukuan yang benar. Bisnis perdagangan membutuhkan ketelitian dalam mengelola stok dan juga pencatatan transaksi, termasuk usaha distributor minyak goreng ini. Anda harus mencatat selalu barang yang masuk keluar dan benar-benar melakukan pengecekan terhadap stok sebenarnya dalam interval X2 tertentu untuk meminimalisir tindak kecurangan usaha atau fraud pada bisnis Anda. Jadi kita itu harus
mencatat yang kita modalnya berapa, nah, kita beli belanja apa itu berapa, kita contohnya beli mesin, beli apa, nah kita itu harus bisa mencatat biar kita itu tidak rugi. Ya Pak, setelah saya pikir-pikir, saya berminat untuk bekerjasama dengan perusahaan Bapak. Terima kasih ya Pak atas penerimaannya ini, semoga kita bisa sukses ke depannya dan perusahaan kita bisa sukses. Amin. Itu tadi adalah praktek menjadi seorang pemimpin perusahaan. Itu tugas pertemuan 10 tentang kepemimpinan. Jika ada salah informasi atau bagaimana, saya mohon maaf dan tolong dibenarkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.